Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Febriani, NPM 251040191 dari kelas D, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi mengenai akad untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman LC/MSI. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pemaparan materi. Pemaparan yang pertama yakni mengenai pengertian akad baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa sendiri, pengertian akad berasal dari bahasa Arab, yakni al-aqd, yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Kemudian secara istilah, akad berarti pertalian ijab, yakni pertanyaan penerimaan ikatan dengan kabul, pertanyaan penerimaan ikatan yang sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Jadi kesimpulannya adalah akad adalah pertalian ijab atau ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak dengan qabul, ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Lalu pembahasan selanjutnya yakni mengenai dasar hukum akad. Nah, dasar hukum akad ini tertuang dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu yang dihalalkan bagimu, binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang dikehendakinya. Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Kemudian masuk ke pembahasan mengenai rukun dan syarat akad. Apa saja sih rukun dan syarat akad itu? Nah, di sini rukun akad ada 3. Yang pertama akid, yang kedua mauqut alaih, dan yang ketiga adalah silghat alaih. Nah, rukun yang pertama akid. Apakah itu akid? Akid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam jual beli. Mereka adalah si penjual dan pembeli. Adapun syaratnya, para ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh si akid ini. Antara lain ada ahliyah. Maksudnya, keduanya memiliki kecakapan dalam kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah balik atau mumayyiz dan berakal. Nah, berakal di sini adalah maksudnya tidak gila, sehingga mampu memahami ucapan orang-orang yang normal. Nah, sedangkan mumayyiz di sini artinya mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang berbahaya dan yang tidak berbahaya, dan antara yang merugikan dan menguntungkan. Nah, kemudian syarat akid yang kedua adalah wilayah. Nah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atau suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali, atau wakil atas suatu objek transaksi,
sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Hal yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan, sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas. Jadi dia tidak dalam kondisi tertekan. Kemudian masuk ke rukun akad yang kedua, mauqut alaih. Jadi apa sih itu mauqut alaih? Mauqut alaih atau objek transaksi harus memenuhi beberapa persyaratan untuk bisa menjadi objek transaksi. Yang pertama, objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Jadi misalkan kita sedang membeli HP, HP itu harus ada ketika kita sedang melakukan kontrak. Kemudian yang kedua adalah objek transaksi harus berupa mal mutawakkim atau harta yang diperbolehkan syara untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Kemudian yang ketiga, objek transaksi bisa diserah terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari. Kemudian selanjutnya yakni adanya kejelasan tentang objek transaksi. Jadi jelas barang apakah itu, seperti apakah bentuknya, apakah buruk atau cacat. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu, harus pasti, harus jelas. Jangan seperti membeli kucing dalam karung, karena kita tidak melihat bagaimana bentuk kucing dalam karung itu, apakah kakinya lecet atau bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya dan yang terakhir, objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. Selanjutnya rukun akad yang ketiga yakni sigot atau adanya ijab dan kabul. Nah, jadi apa sih itu ijab dan qabul? Nah, ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Nah, definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridoan yang diucapkan oleh orang yang berakad. Nah, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yakni yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Kemudian selanjutnya masuk ke syarat akad. Jadi syarat akad ada 4. Yang pertama, harus ada kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang ketiga, adanya pertemuan antara ijab dan qabul, atau maksudnya berurutan dan menyambung. Dan yang terakhir, yakni yang keempat, adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan ataupun pembatalan dari keduanya. Selanjutnya masuk ke pembagian akad. Nah, pembagian akad ini dibagi ke dalam 7 macam, yakni berdasarkan keabsahannya, berdasarkan segi penamaannya, berdasarkan disyariatkan atau tidaknya, berdasarkan tanggungan, berdasarkan waktu dan pelaksanaannya. Kemudian yang keenam, berdasarkan akad pokok dan tambahan. Dan terakhir, berdasarkan tujuan atau niat si pelaku. Nah, untuk yang pertama, pembagian akad yang pertama, yakni yang berdasarkan keabsahannya, akad dibagi menjadi 2, yakni akad sahih dan akad tidak sahih. Sedangkan untuk yang berdasarkan segi penamaannya, akad dibagi menjadi akad musammah dan akad ghairu musammah. Dan yang berdasarkan disyariatkan atau tidaknya, akad dibagi menjadi 2 juga, yakni akad musyara'ah dan akad mamnu'ah. Kemudian yang keempat, yakni akad berdasarkan tanggungan. Nah, untuk yang berdasarkan tanggungan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah akad doman, yang kedua adalah akad amanah,
Dan yang ketiga adalah gabungan dari keduanya, yakni gabungan antara akad daman dan amanah. Selanjutnya, akad berdasarkan waktu dan pelaksanaannya. Nah, berdasarkan waktu dan pelaksanaannya, akad dibagi menjadi dua, yakni akad fauriyah dan akad istimrar atau zamaniyah. Selanjutnya, berdasarkan tujuan atau niat si pelaku. Nah, berdasarkan tujuan dan atau niat si pelaku ini, akad dibagi menjadi dua. Akad dibagi menjadi dua, yakni akad tabaruk dan akad tijari. Selanjutnya masuk ke prinsip akad. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip akad itu? Di sini prinsip akad ada 6. Yang pertama yakni prinsip kebebasan berkontrak. Yang kedua adalah prinsip perjanjian itu mengikat. Selanjutnya prinsip kesepakatan bersama. Yang keempat prinsip ibadah. Dan yang kelima prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi. Dan yang terakhir adalah prinsip kejujuran atau amanah. Nah, selanjutnya masuk ke dalam materi, yakni mengenai berakhirnya akad. Jadi, bagaimana sih sebuah akad itu dikatakan berakhir? Nah, sebuah akad dikatakan berakhir ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, berakhirnya masa berlaku akad tersebut, atau apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu. Kemudian yang kedua yakni dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat. Kemudian dalam akad yang sifatnya mengikat, suatu akad akan dapat berakhir jika yang pertama, jual beli yang dilakukan adalah jual beli yang fasad. Nah, bagaimana? Maksudnya yakni jual beli yang terdapat unsur-unsur tipuan atau salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah berlakunya hiyar syarat, aib atau ruqyat. Dan yang ketiga adalah akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna. Dan yang terakhir yakni salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Nah, jadi apabila hal-hal tadi ada di dalam akad tersebut, maka akad tersebut bisa dikatakan berakhir. Nah, masuk ke pemaparan yang terakhir yakni mengenai hikmah akad. Nah, karena segala sesuatu di dunia ini yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmah di baliknya, begitupun akad. Akad juga mempunyai hikmah tersendiri. Nah, hikmah-hikmah tersebut antara lain satu, adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. Nah, yang kedua yakni tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah diatur secara syar'i. Dan yang terakhir adalah akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi saya dan bagi kalian juga. Bilillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.